Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rab. Wa ja'a dan datang. Siapa al-mu'adziruna? Orang-orang yang beralasan. Siapa al-mu'adziruna? Orang-orang yang beralasan bi'idghamit ta'i dengan masuknya ta fil asli di dalam asalnya, masuk fil dzali di dalam dzal. Ail mu'tadziruna artinya lafat al-mu'tadzirun bimakna al-ma'dzurina dengan makna yaitu orang yang diuzurkan. Dengan makna yaitu orang yang diuzurkan. Wa quri'a dan dibaca apa al-mu'tadzirun bihi dengan al-ma'dzurin. Datang minal a'rabi dari orang-orang Arab. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyu'dzana supaya diizinkan siapa al-mu'adzirun fil qu'udi di dalam meninggalkan perang. Li'udrihim karena kendalanya al-mu'adzirun. Fa'adzina maka mengizinkan siapa Nabi lahum terhadap al-mu'adzirun. Wa qa'ada dan menetap atau meninggalkan perang siapa alladzina orang-orang kadzabu yang berdusta siapa alladzin Allah pada Allah wa rasulahu dan kepada utusan Allah fi ada'il imani di dalam pengakuan iman minal munafiqil a'rabi dari orang-orang munafiknya bangsa Arab anil maji'i dari datang lil i'tidari untuk i'tidar atau klarifikasi lil i'tidari untuk mengatakan alasan-alasannya. Sayusibu akan menimpa alladzina pada orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin minhum dari al-a'rab apa adzabun siksa alimun yang pedih. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beralasan ketika Rasulullah akan berjihad. Rasulullah mengemukakan atau mengajak umatnya untuk turut serta di dalam jihad. Mereka datang dengan mengungkapkan alasan-alasan dan gak ikut kemana-mana. Mereka adalah orang-orang munafik dari bangsa Arab. Di sini dikatakan kadzabu. Mereka berbohong kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara apa? Dalam perkara pengakuan iman. Maka apa balasannya? Balasannya adalah siksa yang pedih. Disebutkan siksa yang pedih, di mana tempatnya di dunia juga sudah dapat siksa. Orang yang mengaku beriman tapi tidak mau berjuang untuk keimanannya, ya secara otomatis akan mendapati kepedihan-kepedihan di dalam hidup. Dia beriman tapi tidak mau ikut berjuang dengan Rasulullah pada konteks ini ya. Berarti berbohong soal keimanannya. Nah, disinilah siksaan yang sebenarnya itu adalah di batinnya. Ada siksaan pedih di batinnya ketika seseorang berbohong. Laisa tidak ada siksa itu alat du'afai atas orang-orang yang lemah. Kasyuyuhi sebagaimana orang tua. Wala alal mardo dan tidak ada siksa atas orang yang sakit.
Kalau umya sebagaimana orang buta, wazamna dan orang yang lumpuh, kecuali orang-orang yang lemah ya. Alasannya jelas ya. Tidak bisa ikut itu alasannya jelas kelihatan. Orang-orang tua, orang-orang sakit, maka dikatakan tidak ada dosa atas mereka. Siapa lagi yang diperbolehkan atau tidak terbebani dosa bagi yang tidak ikut? Wala alal ladzina, dan tidak ada dosa atas orang-orang la yajiduna yang tidak menemukan siapa alladzin ma pada perkara yungfikuna yang berinfak siapa alladzin fil jihadi di dalam perang. Apa harajun? Dosa. Wala alal ladzina haraj. Jadi tidak ada dosa bagi siapa lagi? Bagi orang-orang yang memang tidak ada yang bisa diinfakkan. Kan ayat sebelumnya kan dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu ikut jihad dengan menginfakkan diri dan hartanya. Nah, orang yang situasinya lemah tidak bisa turut serta, baik lemah secara fisik maupun dia nggak bisa menginfakkan apapun untuk berjihad, maka tidak ada dosa. Ismun artinya dosa, fit takhallufi di dalam tidak ikut perang, anhu dari jihad, fit takhallufi di dalam meninggalkan diri, anhu dari jihad, itu tidak ada dosa. Idza nasahu, ketika masih mengharapkan baik siapa ad-du'afa al-mardha walladzina la yajiduna ma yunfikun, itu tadi ya. Lillahi, terhadap Allah, wa rasulihi, dan terhadap utusan Allah, fi hali qu'udihim, di dalam situasi menetapnya alladzin. Syaratnya bi adamil irjafi, dengan tidak adanya provokasi. Nah, jadi al-irjaf itu adalah bentuk provokasi. Mereka boleh nggak ikut, orang-orang ini memang tidak sanggup ikut dan tidak dosa. Tidak dosa. Mereka itu orang-orang yang memang tidak ada kapasitas untuk ikut perang. Syaratnya apa? Tidak mendapatkan dosa itu. Syaratnya mereka menetap tanpa adanya provokasi. Nggak kok diem aja tapi melakukan provokasi, menyebarkan berita bohong ya. Al-irjaf itu pokoknya provokasi lah. Nah, kompor ya. Wat tasbiti, dan tidak adanya melemahkan semangat. Jadi nggak ikut, ya udah, kalau nggak ikut diem aja gitu. Nggak usah lantas ngajak orang-orang yang beriman itu, udah jangan ikut, nanti nggak selamat loh. Jadi melemahkan semangat orang-orang yang akan berjuang. Wa ta'ati, dan menetap pada ketaatan. Yang tidak ikut berperang, yang tidak ikut berjuang, yang tidak ikut berjihad juga harus pandai menjaga sikap. Jangan melakukan provokasi, yang pertama. Yang kedua, jangan melemahkan semangat jihadnya orang lain. Kemudian yang ketiga, menetap dalam ketaatan. Ma alal muhsinina, tidak ada itu atas orang-orang baik, bidzalika, dengan adamil irjaf wa tasbit wa ta'ah, min sabilin, adapun jalan, torikin artinya jalan, bil muakhidati, dengan ketetapan. Nah, mereka kalau tidak ikut karena memang lemah, tapi juga sangat-sangat menjaga sikap, maka di sini dikatakan kebaikan ini jelas diterima oleh Allah. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, maha pengampun, lahum bagi alladzin, rahimun,
pun maha pengasih, bihim dengan alladzin, fit tausiati di dalam membuat kejembaran, fi dzalika di dalam ketetapan tersebut. Fi dzalika di dalam ketetapan tersebut. Wala 'alal ladzina dan tidak ada dosa atas orang-orang idza ma atauka di dalam ketika mendatangi kepadamu litahmila supaya membawa atau memberi tumpangan engkau hum pada alladzin maka beserta dirimu ilal ghazwi terhadap perang. Hum adapun alladzin itu sab'atun 7 orang minal ansori dari sahabat Ansor. Wakila dan dikatakan siapa Banu Muqarronin, yaitu Banu Muqarron. Tersebut. Wala 'alal ladzina dan tidak ada dosa atas orang-orang idza ma atauka di dalam ketika mendatangi kepadamu litahmila supaya membawa atau memberi tumpangan engkau hum pada alladzin maka beserta dirimu ilal ghazwi terhadap perang. Hum adapun alladzin itu sab'atun 7 orang minal ansori dari sahabat Ansor. Wakila dan dikatakan siapa Banu Muqarronin, yaitu Banu Muqarron, kaum Bani Muqarrin ya. Mereka berjumlah 7 orang. Nah, di saat Rasulullah berangkat, mereka mengejar Rasulullah untuk minta tumpangan supaya diajak berjihad. Nah, orang-orang ini tapi nggak jadi ikut. Kenapa? Kulta mengucapkan engkau la ajidu tidak menemukan aku ma pada perkara ahmilu yang bisa membawa aku kum pada kalian alaihi atas ahmilukum. Halun adapun kulta itu menjadi hal. Jadi mereka menghampiri Rasulullah pengen ikut tapi nggak ada kendaraan. Rasulullah mengatakan ma ahmilukum alaih. Nah, ini sudah nggak cukup, sudah nggak ada tunggangan. Akhirnya mereka nggak ikut. Nah, orang-orang ini juga termasuk orang-orang yang tidak berdosa. Wala 'alal ladzina idza ma atau kalitahmilahum. Jadi di situasi perang itu ya ada banyak bentuk orang-orang yang tidak ikut, yang memang diizinkan tidak ikut. Ya orang sakit, orang tua itu memang diizinkan untuk tidak ikut. Syaratnya kalau nggak pengen ketidakterlibatannya itu tidak mendapatkan dosa. Kalau syaratnya ya memang benar-benar lemah, bukan cari-cari alasan. Kemudian yang kedua tidak melakukan provokasi, karena berita-berita buruk di situasi perang itu akan semakin memperburuk keadaan, akan semakin memperparah keadaan, dan selalu begitu. Nah, maka yang diem, yang nggak bisa ikut perang itu tidak boleh memprovokasi sehingga membuat suasana perang menjadi lebih kacau. Tugas orang yang tidak bisa ikut di dalam jihad adalah berdoa tentu saja, kemudian mempelajari kronologi terjadinya perang, mempelajari sejarah. Nah, kalau bisa begitu maka orang-orang yang tidak turut serta, ini akan mendapatkan ampunan dari Allah, atau dalam artian di sini tidak ikut berdosa. Nah, ada ini satu kelompok yang bersemangat ikut, tapi Rasulullah nggak bisa ngasih tumpangan. Akhirnya apa? Orang-orang ini 7 orang ini nggak jadi ikut. 7 orang ini nggak jadi ikut. Tawallau maka kembali siapa alladzin. Jawabu idza adapun tawallau itu jawabnya idza. Ai insorofu artinya kembali siapa alladzin.
Wa a'yunuhum dalam keadaan adapun matanya alladzin itu tafidu bercucuran. Apa a'yun? Tasilu artinya mengalir, minad dam'i yaitu dari air mata. Lil bayani adapun minad dam'i itu menjadi bayan. Hazanan karena susah. Li ajli karena tidak bisa ikutnya alladzin. Allah yajidu untuknya tidak menemukan siapa alladzin ma pada perkara yungfikuna yang diinfakkan, yang menginfakkan siapa alladzin fil jihadi di dalam perang. Innama sabilu sesungguhnya hanya adapun jalan itu alal ladzina atas orang-orang yastadzinu yang beralasan siapa alladzin kepadamu fit takhallufi di dalam meninggalkan perang. Wahum adapun alladzin itu agniau orang-orang kaya. Rodu yang ridho, yang rela siapa agnia bi ayyakunu dengan untuknya ada siapa agnia itu ma'al khawalifa beserta orang-orang yang meninggalkan perang. Watoba'a dan menutup siapa Allah ala kulubihim atas hatinya alladzin. Jadi jalannya dosa itu adalah bagi orang-orang yang mampu tapi beralasan. Mampu berjuang tapi beralasan. Izin, nggak mau ikut berjihad dengan alasan yang tidak jelas. Mereka sebenarnya mampu, agnia, mampu baik secara fisik maupun secara mental, secara finansial sebenarnya mampu, tapi mereka lebih senang untuk tidak ikut, tidak turut serta. Wa taba'allahu ala qulubihim maka ditutuplah hati mereka. Fahum maka adapun alladzina yasta'dzinu itulah ya'lamuna tidak mengetahui siapa alladzin. Taqaddama telah lalu apa misluhu. Adapun contohnya fahum la ya'lamun. Ya'tadziruna membuat alasan siapa alladzin ilaikum kepadamu fit takhallufi di dalam mengundurkan diri atau meninggalkan diri. Idza raja'tum ketika kembali kalian ilaihim terhadap alladzin minal ghazwi dari perang. Qul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap alladzin la ta'tadiru. Jangan beralasan kalian lan nu'mina tidak percaya aku lakum pada kalian. Jadi Rasulullah setelah kembali mereka pada datang ini klarifikasi, mengemukakan alasannya, mengungkapkan alasannya kenapa nggak ikut gitu. Itu kan namanya klarifikasi ya. Di saat Rasulullah sudah kembali dari perang. Allah katakan kepada Rasulullah, ucapkan kepada mereka, la ta'tadiru lan nu'mina lakum. Sudah tidak perlu diungkapkan alasannya. Intinya, saya tidak percaya pada kalian. Jadi, inilah cara Allah mendidik umat Islam supaya punya ketegasan di dalam berstatement gitu ya. Supaya punya ketegasan di dalam mengambil keputusan. Menghadapi orang-orang yang palsu, menghadapi orang-orang yang memiliki kepalsuan, orang-orang munafik, hanya berpihak pada yang gampang,
selalu berpihak pada yang temannya banyak, dia sendiri tidak memiliki pendirian. Di saat mereka datang dengan ungkapan alasan-alasan, dengan alasan-alasan, Allah katakan lan nu'mina lakum, ucapkan kepada mereka bahwa aku nggak percaya gitu. Qad nabba'a, benar-benar menjelaskan padaku siapa Allah min akhbarikum, dari berita-berita kalian. Ai akhbaro artinya menghabarkan siapa Allah padaku bi ahwalikum dengan tingkah kalian. Wasayaro, dan akan melihat siapa Allah amalakum pada balasan amal kalian. Memperlihatkan siapa Allah wa rasuluhu, dan utusan Allah ya. Summa turadduna, kemudian dikembalikan kalian bil ba'si, dengan kebangkitan ila alimil ghaibi, pada tempat yang dikehendaki oleh pemilik alam ghaib wa syahadati, dan alam syahadah, alam yang samar, wa syahadati, dan alam yang jelas. Aillahi artinya Allah, fayunabbi'u, maka memberitakan siapa Allah kum pada kalian bima, dengan perkara kuntum yang ada kalian itu ta'maluna, berbuat kalian. Fayujazi, maka membalas siapa Allah kum pada kalian alaihi atas ma. Saya halifu nabillahi lakum idang qalabatum wallahu ta'ala alamu bisawab.